Life can be heavy, a burden which at times seems unbearable. It's easy to find ourselves overwhelmed, weighed down, or even crushed. Often these struggles come and go, a nuisance, an annoyance, yet sometimes they grab a hold, gripping every aspect of our lives, pulling us down, consuming our hope. It's hard to breathe under the weight of our anxieties. It's difficult to move forward when we're anchored to our worries. But God loves us too much to let us stay this way. He wants to replace our anxiety with hope, our fear with courage, our worries with peace, and our burdens with freedom. In moments when life begins to weigh you down, remember this one simple truth. We serve a faithful God, a God who's offered to carry our burdens and asks us to cast all our cares on Him. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender, this is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. Yes, this is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, I will make room for you. Whatever you want to, and I will make room for you to
whatever you want to do whatever you want to. Yeah. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 1 Juni 2025. Mulai hari Minggu ini, selama bulan Juni ini kita akan belajar satu tema khotbah yang baru. Setelah kita menyelesaikan tema khotbah selama bulan Mei, yaitu belajar dari wanita-wanita penghancur dalam Alkitab. Dan selama bulan Juni kita akan belajar satu tema yang baru, itulah emosi-emosi yang merusak pertumbuhan rohani. Dan hari ini kita akan mulai belajar topik yang pertama atau emosi yang pertama, itulah amarah atau kemarahan. Dan sehubungan dengan topik hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh besar dalam Alkitab, atau boleh saya katakan seorang hamba Tuhan besar dalam Alkitab yang rupanya juga pernah bergelut dengan emosi ini, yakni kemarahan. Itulah Raja Daud. Bagian firman Tuhan yang menjadi landasan dari khotbah saya pagi hari ini akan kita pelajari sama-sama, yang saya akan share kepada Bapak Ibu. Itulah 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 44. Tapi saya akan bacakan buat kita ayat 2 sampai ayat 13 saja. Sekali lagi, dasar firman Tuhan untuk khotbah saya hari ini khusus yang tentang kemarahan atau amarah, belajar dari Raja Daud. 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 44. Mari sama-sama kita lihat ayat 2 sampai 13. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapa Daud? Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepada Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Ayat 13 Bapak Ibu lihat. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Bapak Ibu, saya ingin memulai khotbah saya hari ini dengan menceritakan salah satu pengalaman saya pribadi waktu saya sedang ditugaskan oleh sekolah
oleh I3 Batu untuk praktek lapangan 1 tahun di kota Manado. Itu tahun 94 sampai 95. Ceritanya atau kisahnya terjadi pada hari Sabtu, Bapak Ibu. Waktu itu saya akan ada pelayanan di kota Bitung pada hari Minggu besoknya. Ya, perjalanan dari kota Manado ke Bitung sekitar 1 jam, 1,5 jam. Dan ya, saya harus menuju ke terminal bus kira-kira karena harus pakai bis dari Manado ke Bitung. Jadi sebelum saya menuju ke terminal bis, saya singgah ke salah satu toko kaset rohani di salah satu mall di kota Manado, Bapak Ibu. Itu ceritanya. Ya, saya sampai di toko kaset itu, ya saya mau ingin beli kaset rohani. Waktu itu masih kaset, belum ada, saya lupa ada CD atau belum. Tapi mau beli kaset rohani lah. Nah, pendek cerita Bapak Ibu, di toko saya coba satu-satu. Seperti biasa kalau kita mau beli kaset. Saya coba kaset satu-satu, saya dengar, saya kembalikan karena saya nggak cocok, saya nggak mau. Saya dengar satu lagi, saya kembalikan. Begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu, apa yang terjadi? Salah satu pelayan toko itu tiba-tiba dia datang kepada saya, dia bilang begini, "Nyong," di Manado bilangnya Nyong, "Ngana ini mau beli kaset atau nyanda? Dari tadi kita lihat Ngana cuma dengar, Ngana ndak beli. Mau beli atau nyanda?" Bapak Ibu, tidak tahu kenapa tiba-tiba saya emosi langsung. Saya marah besar. Saya merasa waktu itu mungkin dia anggap saya ini tidak mampu untuk beli kaset. Dan saya langsung bilang, "Nona," waktu itu kalau pelayan toko di Manado panggil Nona, "Nona, kita ini mau beli kaset." Dengan sangat marah. Cuma sekarang kita baru coba. Mau dengar satu-satu, mana yang kita mau. Bukan berarti hanya mau dengar. Kita mau, Bapak Ibu. Pokoknya saya marah besar waktu itu. Saya ngamuk. Saya bilang, "Oke, kalau gitu kita nggak usah. Nggak jadi beli." Pakai bahasa Manado. Nggak jadi beli. Saya lempar kaset itu, Bapak Ibu. Dan waktu itu ada beberapa anak pemuda yang selalu ikut saya pelayanan kemana-mana. Mereka tahan saya. Mereka bilang, Kak Ricky, jangan emosi, jangan emosi." Bapak Ibu, itu pengalaman saya. Nah, bicara soal kemarahan atau amarah, Bapak Ibu, saya yakin tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah marah. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah kita sebagai orang Kristen atau apakah saya sebagai hamba Tuhan bisa marah? Atau tepatnya, bolehkah marah? Boleh saya marah? Apakah marah itu alkitabiah? Apakah marah itu dosa atau tidak? Dan berbagai pertanyaan lainnya sehubungan dengan emosi ini, Bapak Ibu. Nah, kembali kepada kisah Raja Daud tadi. Bapak Ibu, kita semua kenal siapa Raja Daud. Daud, nama lainnya dalam bahasa Inggris David. Dalam bahasa Ibrani, Dawid artinya yang berkenan di hati Yahweh. Itu arti kata Daud. David, berkenan di hati Yahweh atau beloved of Jehovah. Artinya Bapak Ibu, dengan menyandang nama ini, Daud dikenal sebagai orang yang begitu dekat dengan Tuhannya. Dia hidup sangat intim dengan Tuhan. Ada Bapak Ibu yang ingat kisah Daud, cerita Daud? Salah satunya Bapak Ibu, waktu Daud diberi kesempatan untuk membalas dendam terhadap Raja Saul. Kita tahu ceritanya. Ia ditempatkan pada posisi di mana ia bisa saja membunuh Saul pada waktu itu, kapan saja dia mau. Anytime. Alih-alih membunuh Saul, Bapak Ibu, di Alkitab ceritakan atau mengklaim kerajaan Israel untuk dirinya sendiri, justru sebaliknya Daud menunjukkan kasih karunia dan kebijaksanaannya kepada Saul. Daud membiarkan Saul hidup dan Daud bahkan mengulurkan tangan kepada musuhnya itu dengan kasih dan pengampunan. Bahkan Daud terus mengasihi tidak hanya Saul tapi keturunan Saul juga. Terus Bapak Ibu diperhatikan oleh Daud. Nah, tapi bacaan hari ini Bapak Ibu dari 1 Samuel pasal 25 tadi yang saya baca buat kita menemukan Daud dalam satu serangkaian situasi yang benar-benar sangat berbeda dalam kondisi pikiran yang juga berbeda Bapak Ibu. Situasinya berbeda tadi. Teks atau kisah Raja Daud tadi yang kita baca menunjukkan apa yang terjadi ketika kemarahan itu dibiarkan mengendalikan hidup kita. Dan kalau tidak diselesaikan, kalau kita tidak menyelesaikannya bersama Tuhan, maka kemarahan akan menjadi emosi yang tadi saya katakan menghancurkan iman dan pertumbuhan rohani kita. Pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu sekalian, apakah ada di antara kita di sini atau Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, apakah Bapak Ibu memiliki masalah yang sama, yaitu memiliki masalah kemarahan? Atau mungkin seharusnya saya bertanya sebaliknya, apakah ada di antara kita, di antara Bapak Ibu yang tidak memiliki masalah atau tidak pernah memiliki persoalan dengan emosi ini atau dengan kemarahan? Bapak Ibu, saya rasa faktanya adalah kita semua pernah, seringkali, bahkan banyak kali marah dari waktu ke waktu. Kita banyak kali gagal dalam hal ini Bapak Ibu. Masalahnya adalah kita selalu tidak mampu untuk mengendalikan kemarahan kita sebagaimana seharusnya. Khususnya sebagai anak Tuhan tentunya, apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Seringkali kemarahan kita mengendalikan kita, dan sebelum kita menyadarinya, kemarahan kita telah menyebabkan kehancuran. Betul Bapak Ibu? Dan kebinasaan dalam skala yang tidak pernah kita bayangkan. Seorang bijak pernah berkata, kemarahan seperti api, akhirnya memang padam,
tetapi setelah itu meninggalkan banyak bekas, banyak kehancuran. Itulah bahaya kemarahan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Alkitab banyak berbicara kepada kita sebagai orang percaya tentang bagaimana harusnya mengendalikan amarah itu. Ada banyak ayat antara lain. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Efesus 4 ayat 26. Mazmur 37 ayat 8. Amsal 14 ayat 29. Amsal 19 ayat 11. Pengkhotbah 7 ayat 9. Matius 5 ayat 22. Dan beberapa ayat lainnya, Bapak Ibu bisa lihat. Hari ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang masalah amarah atau kemarahan dari kehidupan Daud, dari kisah Daud tadi. Saya ingin kita masing-masing memeriksa hati kita sendiri saat kita memikirkan tentang kemarahan dan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan oleh kemarahan tadi. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran penting yang saya dapatkan ketika belajar dari kemarahan Daud. Yang pertama, Bapak Ibu, saya belajar satu hal. Marah itu manusiawi, Bapak Ibu. Bahkan kalau boleh saya katakan, marah itu sangat manusiawi. Lihat Daud. Siapa itu Daud? Beloved of Jehovah. Seorang hamba pilihan Allah. Marah? Iya. Orang yang dikasih Allah bisa marah? Iya, Bapak Ibu. Orang yang hidup sangat intim dengan Tuhan bisa marah? Iya. Itu yang terjadi dengan Daud. Sehingga, kenapa Daud marah? Mari sama-sama kita lihat, Bapak Ibu, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Oke, Bapak Ibu kalau baca teks tadi, cerita tadi, Daud itu sedang melarikan diri dari Saul. Ia dan anak buahnya bersembunyi di padang gurun, dan selama berada di sana mereka melakukan dua hal. Pertama, mereka bertempur melawan beberapa suku-suku liar di daerah sekitar situ, Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu lihat, mereka itu bertugas sebagai pasukan pelindung bagi para gembala di daerah itu untuk mencegah musuh mengambil domba-domba dan melukai para gembala domba tadi. Dan ada yang memperkirakan Daud dan anak buahnya mungkin juga memanfaatkan pekerjaan sampingan itu sebagai pelindung, sebagai penjaga penggembala domba, sebagai cara atau sarana untuk bisa mendapatkan makanan dan perbekalan selama mereka berada dalam pelarian dari Saul, selama mereka berada di padang gurun. Nah, pada masa itu merupakan kebiasaan bagi orang yang menerima perlindungan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang memberikan perlindungan. Maka ketika Daud mendengar bahwa sudah tiba saatnya untuk mencukur bulu domba, maka Daud mengirim beberapa orangnya untuk mengingatkan Nabal, salah seorang peternak domba yang kaya raya yang tinggal di daerah itu di sekitar tenggara Hebron. Dikatakan Alkitab dia berasal dari suku Kaleb. Daud sampaikan, mengirim anak buahnya dan mengatakan kepada Nabal bahwa mereka telah memberikan perlindungan kepada para peternak domba kamu. Dan sebagai hasilnya, tidak ada satupun domba kamu yang hilang. Jadi Bapak Ibu dikisahkan Daud mengirim orang-orangnya kepada Nabal dengan mengirim salam. Dan salam yang sangat ramah dan sopan. Sekaligus dia mengingatkan Nabal tentang perlindungan yang telah mereka berikan. Dan dia tidak menuntut apapun sebenarnya. Daud tidak menuntut apapun, tetapi hanya meminta Nabal untuk melakukan hal yang benar, yang kebetulan juga memang lazim dilakukan pada waktu itu. Kalau domba-domba atau peternak domba kamu dilindungi, kamu seharusnya berbuat sesuatu terhadap orang yang melindungi, seperti saya katakan tadi. Memberi mereka makan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tapi Alkitab ceritakan alih-alih menanggapi dengan rasa terima kasih, Nabal justru menjawab anak buah Daud dengan kata-kata kasar. Dalam ayat 9-11, Nabal mempertanyakan integritas Daud. Dia menyebutnya pemberontak. Dia bilang, siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai, Bapak Ibu? Dengan sangat kasar. Dan dia jelas-jelas menolak hal yang benar terhadap Daud dan anak buahnya. Dia tidak mau lakukan apa yang Daud minta. Dan ketika orang-orang Daud kembali kepadanya dan memberitahu tanggapan Nabal, Bapak Ibu lihat ayat 12-13, apa yang terjadi? Daud sangat marah besar dan mengumpulkan orang-orangnya untuk membalas dendam kepada Nabal. Dia menyiapkan 600 orang untuk mengejar Nabal. Satu orang, Bapak Ibu. Bayangkan, dia marah besar. Dia siapkan 600 orang hanya untuk membunuh satu orang. Itulah Nabal. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berada dalam posisi Daud, apakah Bapak Ibu juga akan marah? Kalau kita kenal siapa Raja Daud, Bapak Ibu, bagaimana dia mengalahkan singa dan berperang seorang diri melawan Goliat. Daud adalah seorang pahlawan besar, Bapak Ibu. Daud sudah terbiasa dengan pertempuran. Daud sudah terbiasa dengan pembunuhan, Bapak Ibu. Sudah biasa melihat darah itu hari-hari Daud, Bapak Ibu. Itu sama dengan apa yang Nabal lakukan, Bapak, menurut saya sama dengan seperti kita yang menarik kumis singa atau macan yang sedang tidur. Atau seperti sedang meludah di depan atau di muka salah seorang mantan gangster dan mantan narapidana yang telah melakukan kasus-kasus pembunuhan berantai. Seperti itu, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, tanggapan Nabal seharusnya tidak mengejutkan Daud. Lihatlah bagaimana Alkitab menggambarkan orang ini. Ayat 3 dia disebut kasar. Kata ini berarti Nabal itu memang sulit bergaul.
Dia memiliki sikap yang buruk. Sangat buruk. Kita juga diberitahu bahwa ia jahat dalam perbuatannya. Ini berarti Bapak Ibu bahwa Nabal memiliki kebiasaan memang menjelek-jelekan orang lain dalam kehidupannya dan bisnisnya. Sudah itu tabiatnya, sudah itu sifatnya. Juga ayat 2 katakan bahwa Nabal ini adalah seorang yang kaya Bapak Ibu. Bahkan kata yang dipakai sebenarnya artinya itu sangat kaya, kaya sekali. Tapi dari respon Nabal terhadap orang-orang Daud, orang yang dikirim Daud tadi Bapak Ibu, saya pastikan dia itu kaya, tapi juga sebenarnya pelitnya minta ampun. Ini orang hidup sangat egois Bapak Ibu. Bahkan namanya saja sudah memberi kita gambaran sekilas tentang sifatnya, tentang siapa orang ini. Nama Nabal berarti apa? Bodoh. Fool, Bapak Ibu. Jadi Daud sedang berhadapan dengan seorang pria bernama Fool, seorang pria yang tolol, yang bodoh, seperti namanya. Tapi Bapak Ibu lihat bagaimana Daud menanggapi Nabal si bodoh itu. Daud marah besar sekali lagi dan langsung merencanakan pembalasan dendam terhadap Nabal. Dan inilah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita hari ini Bapak Ibu ketika kita deal dengan yang namanya kemarahan. Kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tetapi kita memiliki kendali penuh atas cara kita menanggapi apa yang dilakukan orang lain. Saya mau kita ingat ini Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu, saya sendiri, saya juga. Akibat kemarahannya boleh saya katakan Daud menjadi gila untuk sementara waktu. Kenapa saya katakan gila? Ia mengerahkan 600 orang untuk membunuh satu orang saja Bapak Ibu karena dia merasa terhina, dia tersinggung. Daud menahan diri untuk tidak membunuh Saul karena dia melihat Saul sebagai orang pilihan Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu, Daud melihat Nabal sebagai seekor semut yang dapat diinjaknya kapan saja untuk dihancurkan sebenarnya. Bagaimanapun juga nanti Daud akan menjadi raja suatu hari. Jadi sebenarnya Nabal itu bukan siapa-siapa buat Daud Bapak Ibu. Anytime bisa dia hancurkan. Hak apa yang dimiliki orang yang tidak penting ini untuk bangkit melawan Raja Daud Bapak Ibu? Daud akan membuatnya membayar. Tapi waktu itu Daud dibutakan oleh kemarahannya. Oleh amarah. Tapi ya itulah yang dilakukan oleh amarah. Itulah yang dilakukan oleh yang namanya kemarahan Bapak Ibu. Sehingga untuk bagian pertama ini Bapak Ibu ada beberapa aplikasi untuk kita. Pelajaran penting untuk kita. Yang pertama mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Pernahkah kita diperlakukan salah oleh seseorang? Pernahkah Bapak Ibu, pernahkah kita disakiti oleh orang lain? Pernahkah kita diperlakukan dengan buruk, disalahpahami? Atau nama kita dibicarakan jelek di mana-mana? Pernahkah perasaan kita terluka atau kita diperlakukan tidak selayaknya, tidak senonoh oleh orang lain? Kita difitnah. Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita pernah mengalami situasi seperti ini. Tidak apa-apa. Sekali lagi marah itu manusiawi. Kita semua bisa marah Bapak Ibu. Apa tanggapan pertama kita ketika hal semacam itu terjadi? Bapak Ibu, saya yakin daging kita ini masih hidup dalam daging. Walaupun kita sudah bertobat terima Tuhan Yesus, daging kita cenderung menjadi sangat teraduk, bercampur aduk ketika kita mengalami seperti tadi. Kita menjadi marah dan mengatakan serta melakukan hal-hal yang kemudian kita sesali. Seorang penulis pernah berkata, kemarahan mengendalikan segalanya dengan buruk. Kalau orang Nado bilang, oh roh itu memang penurut, Pak. Tapi daging ini lome artinya daging ini lemah. Dan itu benar sekali Bapak Ibu. Roh penurut tapi kita masih hidup dalam daging. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Alexander Agung? Alexander Agung terkenal sebagai penakluk dunia yang sangat luar biasa. Tapi ternyata dia dikenal juga tidak mampu mengendalikan emosinya sendiri. Kenapa? Pada satu kesempatan, Cletus seorang teman masa kecil dan salah satu jenderal pasukan Alexander Agung sedang mabuk dan kemudian menghina Alexander di depan anak buahnya. Bapak Ibu, Alexander menjadi marah, tersinggung, dia marah besar dan dia melemparkan tombaknya ke Cletus. Hanya bermaksud untuk sebenarnya menakut-nakuti Cletus. Tapi apa yang terjadi? Tombak itu malah membunuh Cletus. Yang adalah sahabatnya sendiri, sahabatnya seumur hidup. Dan Bapak Ibu, setelah itu diceritakan Alexander Agung mengalami penyesalan yang begitu dalam seumur hidupnya. Hanya karena perbuatan sepele menakut-nakuti Cletus. Dan akhirnya Cletus mati terbunuh. Bapak Ibu, hati-hati jika kita tidak mengendalikan amarah kita, maka amarah itu akan mengendalikan kita. Kedua, kemarahan selalu akan membuat kita melakukan beberapa hal yang cukup bodoh. Bapak Ibu, ada yang tahu apa yang saya maksud di sini? Pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu mengatakan atau melakukan sesuatu dalam kemarahan yang setelah Bapak Ibu pikir belakangan, oh, ternyata kata-kata atau tindakan itu tidak seharusnya saya lakukan. Saya yakin kita semua pernah.
Kalau Bapak Ibu pernah mengalami, atau kalau sekarang Bapak Ibu sedang mengalaminya, ini yang harusnya menjadi doa kita Bapak Ibu. Dan ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Tiap kali saya harus deal dengan kemarahan, atau tiap kali saya rasa kemarahan itu berusaha mengendalikan saya. Ini doa saya. Dan saya harap ini menjadi doa kita. Tuhan, tolong saya untuk mengendalikan emosi saya dengan kekuatan dari-Mu. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu sedang deal dengan kemarahan, ini harus menjadi doa Bapak Ibu. Tuhan, tolong saya untuk bisa mengendalikan emosi saya. Tapi tidak dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan dari Engkau. Aristoteles pernah berkata, sangat mudah untuk tersulut emosi, siapapun bisa melakukannya. Tetapi untuk marah kepada orang yang tepat, pada tingkat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan objek yang tepat, dan dengan cara yang tepat, itu tidaklah mudah. Dan tidak semua orang bisa melakukannya. Dan Bapak Ibu, saya yakin itu sangat benar. Sebuah pepatah Tiongkok kuno juga pernah mengatakan, orang yang lepas kendali selalu membuat pendaratan yang buruk, katanya. Yang ketiga Bapak Ibu, aplikasi dari bagian pertama. Amarah menguasai pikiran dan mengubah orang-orang yang waras menjadi orang gila yang mengamuk tanpa kendali. Amarah akan menyebabkan kita mengatakan hal-hal yang biasanya tidak kita katakan. Amarah akan menyebabkan kita melakukan hal-hal yang biasanya tidak kita lakukan. Amarah juga akan membuat kita bertindak seperti orang bodoh. Kemarahan akan membuat kita melakukan hal-hal yang nantinya pasti kita sesali, walaupun seringkali sudah terlambat. Sehingga Bapak Ibu, amarah itu memang, atau marah itu manusiawi. Tapi hati-hati, jangan sampai menghancurkan hidup kita Bapak Ibu. Oleh karena itu yang kedua saya pelajari Bapak Ibu dari kisah Daud ini. Marah itu memang manusiawi, tapi marah itu juga bisa dikendalikan. Marah itu dapat dikendalikan. Dari kisah kemarahan Daud ini saya belajar satu hal. Sekali lagi, kita semua memang bisa saja marah, manusiawi, tapi jangan sampai kemarahan itu menghambat atau menghancurkan pertumbuhan rohani kita dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan kata lain, jangan sampai kita berdosa dengan kemarahan kita. Kemarahan itu dapat dikendalikan. Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, tidak ada jalan lain. Dengarkanlah suara Roh Kudus. Bapak Ibu bisa lihat ayat 14 sampai ayat 31. Oke, sekali lagi. Nabal adalah seorang yang bodoh, tapi istrinya Abigail sebaliknya. Abigail adalah seorang wanita cantik tidak saja secara fisik, tapi juga adalah wanita cantik dan bijaksana secara rohani Bapak Ibu. Dia cantik, hatinya seperti penampilannya. Ketika dia mendengar apa yang telah dilakukan suaminya yang bodoh, dia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki, mengubah keadaan. Dia mengumpulkan makanan dan barang-barang yang dibutuhkan atau diminta oleh Daud dan anak buahnya, dan dia pergi menemui Daud dengan harapan bahwa dia dapat mengubah pikiran Daud. Lihat ayat 19. Kita diberitahu bahwa dia melakukan ini tanpa berkonsultasi dengan suaminya. Dia tidak bekerja melawan Nabal, tapi dia bekerja sebenarnya untuk melindungi Nabal. Seorang wanita yang mungkin tidak bijak Bapak Ibu, atau wanita yang bernafsu, atau wanita yang menghadapi situasi seperti Abigail waktu itu dengan suami seperti Nabal. Mungkin waktu dia dengar ceritanya atau apa yang terjadi, dia katakan, nah ini kesempatan untuk kamu Nabal. Ini kesempatan yang selama ini saya sudah tunggu-tunggu. Saya akan duduk di sini dan menunggu dan melihat bagaimana Daud menghabiskan kamu. Daud berurusan dengan kamu yang bodoh itu. Tapi Bapak Ibu, itu tidak dilakukan Abigail. Abigail tidak melakukan itu. Dia bekerja di balik layar dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi suaminya. Bahkan dia benar-benar menyelamatkan nyawa suaminya. Akhirnya kita baca ceritanya. Ada pelajaran penting di sini yang saya lihat Bapak Ibu, paling tidak untuk kita, untuk suami-suami, untuk bapak-bapak. Saya ingin mengatakan ini. Bapak-bapak, suami-suami sekalian, banyaklah mendengarkan istri Anda atau istri kita. Tuhan telah memberikan mereka kepada kita sebagai penolong. Ia adalah, atau istri kita adalah pelengkap kita. Banyak kali Tuhan memakai istri-istri kita untuk menolong kita dengan hikmat dan wawasan yang tidak kita miliki dalam berbagai situasi kehidupan. Sehingga bapak-bapak, suami-suami, belajarlah untuk bijak. Berkonsultasi dengan istri kita, mendengarkan apa yang dia katakan. Ya, Bapak Ibu atau Bapak-Bapak, saya pun sering mengalaminya. Banyak kali sebenarnya Tuhan memakai atau mengirim Bu Sarah untuk memberikan saya nasihat. Tapi banyak kali juga harus saya akui ketika saya tidak mendengarkan saran atau nasihat dari Ibu Sarah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya situasi makin memburuk, bukannya makin membaik, hanya karena tidak mendengarkan nasihat. Nah Bapak Ibu, ketika Abigail bertemu Daud, dia merendahkan diri di kaki Daud, Alkitab katakan. Ia menyebut dirinya sebagai hamba Daud sebanyak 6 kali, dan memanggil Daud sebagai tuanku sebanyak 14 kali. Ia datang ke hadapan Daud dengan rendah hati, dengan terbuka dan jujur. Dia mengakui bahwa Daud dan orang-orangnya telah menderita kesalahan di tangan Nabal. Dia mengakui bahwa suaminya adalah orang yang jahat dan bodoh.
Dia meminta pengampunan dan memohon kepada Daud untuk menerima pemberiannya dan mengampuni Nabal, Bapak Ibu. Ia memberitahu Daud bahwa Tuhanlah sebenarnya mengutus saya ke sini untuk menghentikan kamu membunuh seorang pria dalam kemarahan kamu. Ia memberitahu Daud bahwa jika ia membunuh Nabal dalam kemarahan, hal itu akan membayangi dia seumur hidup. Jika ia melakukan apa yang diperintahkan oleh kemarahannya, dia akan menyesal selama-lamanya. Sehingga dia memberikan nasihat kepada Daud, memohon kepada Daud. Bapak Ibu, dalam ayat-ayat ini Abigail mengingatkan saya tentang suara Roh Kudus. Ketika amarah daging tersulut, ketika kita emosi, Roh Tuhan akan mengingatkan kita bahwa kita perlu bertindak, mungkin kita perlu bertindak perlahan dan bijaksana. Roh Kudus mengingatkan kita dengan suaranya yang lembut. Seperti Yakobus 1 ayat 19-20 katakan apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah, karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, sayangnya adalah seringkali seruan amarah yang begitu keras dalam hati kita, begitu kuat, sehingga kita tidak bisa lagi mendengar suara Roh Kudus yang begitu lembut, yang sedang berbicara kepada kita, yang mencoba berargumentasi dengan kita. Bapak Ibu, jika kita mau belajar untuk sedikit tenang dan mendengarkan suara Roh Kudus, mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita, Bapak Ibu, saya yakin itu akan menyelamatkan kita dari banyak hal. Akan menyelamatkan kita banyak dari rasa sakit hati dalam hubungan kita dalam hidup kita. Jika kita dengan rendah hati mau menerima saran, apalagi suara Roh Kudus yang menenangkan dan melembutkan hati kita, amarah tidak akan sampai dipakai oleh setan untuk merusak kesaksian kita dan juga menghancurkan pertumbuhan rohani kita. Bapak Ibu, lanjut kesaksian saya tadi, Bapak Ibu. Hari Minggunya kan saya katakan tadi, saya khotbah di Kota Bitung hari Minggu. Kejadian tadi hari Sabtu. Waktu saya lagi khotbah, Bapak Ibu, kok saya juga kebetulan berkhotbah dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Bapak Ibu, waktu saya berkhotbah ada suara. Suara Roh Kudus di telinga saya yang berkata, Ricky, kamu khotbah 1 Korintus 13 tentang kasih. Ingat kejadian kemarin. Bapak Ibu, besoknya hari Senin, saya pulang ke kota Manado. Saya khusus singgah di mall itu, di toko kaset itu, dan berusaha untuk ketemu dengan pelayan toko yang di mana saya marah waktu hari Sabtunya. Saya ketemu dengan dia dan Bapak Ibu, saya hanya belajar untuk mentaati, terbuka terhadap suara Roh Kudus. Dan apa yang saya katakan, saya ketemu dengan dia, saya katakan, saya yang marah-marah di toko ini hari Sabtu yang lalu. Saya minta maaf, saya tahu saya salah, saya tidak pantas. Dan saya cerita, saya seorang hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya pun merasa lega pada waktu itu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Selain mendengar suara Roh Kudus, rendah hatilah. Ayat-ayat penutup, Bapak Ibu bisa lihat ayat 32-42. Ayat-ayat penutup dari pasal ini menunjukkan kepada kita bagaimana dan mengapa Daud mampu mengatasi kemarahannya. Dan doa saya, kita semua juga dapat menggunakan pelajaran ini dalam hidup kita. Termasuk saya, Bapak Ibu. Dalam konteks ini, kemenangan Daud terhadap amarah yang menghancurkan memang dimulai oleh datangnya suara Roh Kudus melalui Abigail pada waktu itu. Bapak Ibu ingat, Roh Kudus dapat berbicara kepada kita melalui banyak cara. Dalam kisah ini, Roh Kudus pakai Abigail. Tapi Roh Kudus dapat berbicara kepada kita melalui khotbah hamba Tuhan tiap hari Minggu. Teguran atau advice orang lain, sahabat, melalui firman Tuhan. Advice dari istri, suami, atau kadang-kadang dari anak-anak kita. Bapak Ibu, tapi saya yakin Daud tidak akan menang dan berhasil menaklukkan kejamnya amarah jika Daud sendiri tidak mau terbuka dan mentaati suara Roh Kudus. Daud mengalah karena ia melihat bahwa Allah telah bekerja dalam situasi tersebut untuk mengutus Abigail kepadanya. Guna apa? Mencegahnya melakukan dosa yang sangat mengerikan. Daud menerima barang-barang yang dibawa Abigail dan mengizinkan dia pulang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang salah jika Daud mengambil tindakan sendiri dan membunuh Nabal pada waktu itu? Sebenarnya fokusnya bukan pada diri Daud. Kesalahannya bukan pada Daud. Kesalahannya adalah bahwa Allah, ingat, adalah pribadi yang berwenang untuk memperbaiki semua kesalahan kita, bukan diri kita. Setiap kali kita mengambil tindakan sendiri dan berusaha membalas dendam dengan orang yang telah berbuat salah kepada kita, kita bukan hanya berlaku bodoh, tapi kita berdosa terhadap Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah aku akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak bisa baca dalam Roma pasal 12 ayat 17-21. Daud berhasil menaklukkan dan mengendalikan amarahnya karena ia terbuka kepada suara Tuhan melalui Roh Kudus dan bersedia melakukan segala sesuatu sesuai dengan cara Tuhan. Dan doa saya ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Pelajaran ketiga yang saya dapatkan, Bapak Ibu, yang terakhir. Yang pertama, ingat, marah itu manusiawi. Yang kedua,
marah itu bisa dikendalikan atau dapat dikendalikan atau lebih tepatnya harus dikendalikan. Dan Bapak Ibu, pelajaran ketiga yang saya dapat yang terakhir, ketika marah itu dikendalikan, maka Allah akan mengambil alih kendali. Bapak Ibu, saya selalu katakan buy one get one free. Ketika Abigail pulang ke rumah, ia mendapati suaminya sedang mabuk. Ia tahu bahwa jika ia beritahu suaminya dalam keadaan seperti itu, suaminya pasti akan melakukan hal yang bodoh juga. Jadi memang Abigail menunggu sampai besok pagi, Bapak Ibu, baru dia ceritakan kepada suaminya apa yang sudah terjadi. Alkitab katakan, ketika dia menceritakan, Nabal mengalami apa yang banyak orang percaya sebagai stroke. Jantungnya tiba-tiba berhenti dan ia membatu. Dan itu terjadi selama 10 hari, Bapak Ibu, sampai dia meninggal akhirnya. Bapak Ibu lihat, sekarang karena Daud bersedia membiarkan Tuhan mengurus masalahnya, ia menikmati kemenangan atas Nabal. Alih-alih membalas dendam dan membuat tangannya merah karena darah musuh, Bapak Ibu, tangan Daud bersih. Bapak Ibu, bersih. Pada akhirnya Daud menikahi Abigail, Alkitab katakan. Buy one get two free. Dan mungkin memperoleh semua yang pernah menjadi milik Nabal. Akhirnya bukan hanya buy one get one free, buy one get two free, tapi buy one get everything free. Dengan kata lain, Daud memperoleh semuanya hanya karena apa? Ia menolak untuk membiarkan kemarahannya menguasai hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam situasi ini Daud membuktikan melalui tindakannya mengapa ia pantas disebut beloved of Jehovah. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Daud menanggapi suara Tuhan dengan tepat dan kemarahannya pun terkendali. Dan biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita masing-masing. Tidak peduli seberapa kuat kita berpikir bahwa kita berhak untuk membalas dendam terhadap mereka yang telah menyakiti kita. Tidaklah benar untuk melanggar firman Tuhan dengan membiarkan kemarahan menguasai hidup kita. Bapak Ibu, ingat Efesus 4 ayat 26 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah yang dikendalikan dan diarahkan dengan tepat dapat digunakan untuk kebaikan. Sudah pasti, misalnya menegur tindakan sahabat, jemaat atau anak-anak kita yang berbuat kesalahan atau melanggar firman Tuhan. Orang Kristen dapat meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengendalikan amarah mereka dan mengarahkan mereka kepada tindakan yang benar sehingga marah. Menarik karena Efesus 4 ayat 26 memakai dua kata yang berbeda. Marah dipakai kata orgiso atau parorgiomos, sedangkan amarah dipakai kata orhe. Boleh marah, boleh orgiso, boleh parorgiomos, tapi jangan sampai menjadi amarah. Jangan sampai menjadi orhe yang akhirnya mengendalikan hidup kita dan kita membuat hal-hal bertindak hal-hal yang bodoh. Sehingga Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya dengan tantangan buat kita. Hari ini, kita perlu membawa kemarahan kita kepada Tuhan. Dan memintanya untuk menolong kita, menguasai hati kita. Dan marilah kita sama-sama, kalau Bapak Ibu masih bergumul dengan kemarahan, biarkan Tuhan sendiri yang bertindak. Menolong kita, memberikan kita kesabaran, tapi juga sekaligus bertindak terhadap mereka yang menyinggung kita. Jika Bapak Ibu hari ini sedang menyimpan kemarahan, hal yang terbaik yang harus Bapak Ibu lakukan, ini juga tantangan buat diri saya, adalah datang kepada Tuhan. Memintanya untuk meredakan panas hati kita sebelum kita mengalami kehancuran. Bapak Ibu, saya tahu kebanyakan orang atau kita tidak suka kalau mendapat tantangan ini untuk bertobat, membawa kemarahan kita di hadapan Tuhan, membawa kemarahan kita di altar. Kenapa? Karena kita semua memiliki masalah dengan kemarahan dari waktu ke waktu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, hal yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah menyerahkan perasaan, hak, dan kemarahan kita kepada Tuhan. Saya mau semua kita Bapak Ibu hari ini, kalau Bapak Ibu masih bergumul dengan kemarahan, Bapak Ibu sedang menyimpan dendam, Bapak Ibu belum bisa lepas dari kemarahan, Bapak Ibu datanglah kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, dengarkan suara Roh Kudus. Bawalah kemarahan Bapak Ibu itu di altar Tuhan, di kaki Tuhan, dan minta kekuatan dari Tuhan. Memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengatasi, untuk bisa mengendalikan, bisa menang dari kemarahan. Dan biarkan Tuhan yang pegang kendali. Tuhan bertindak buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini tentang amarah, tentang kemarahan. Tuhan, kami mengakui dengan jujur, mungkin banyak di antara kami yang masih bergumul dengan emosi ini sampai hari ini. Tapi hamba mau berdoa kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, mereka masih terus bergumul dengan kemarahan, atau kemarahan masih menghantui mereka, masih memperbudak hidup mereka, masih mengendalikan mereka. Tuhan, tolong mampukan mereka, kuatkan mereka. Bicaralah terus kepada mereka melalui Roh-Mu yang kudus, tapi berikan mereka ketaatan dan rendah hati untuk mengakui dan juga untuk dengan rendah hati membawa kemarahan mereka di altar-Mu, di kaki-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan mereka, mampukan tiap-tiap kami untuk menang, sehingga kemarahan kami tidak dipakai oleh setan untuk menghancurkan pertumbuhan rohani kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan berkati perjamuan kudus hari ini, supaya kami pun diberkati lagi oleh Engkau melalui perjamuan kudus hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati sama-sama untuk masuk lagi dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini, Bapak Ibu, yang kita pakai untuk mengucap syukur, selalu mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu, tapi hari ini kami juga diberkati lagi oleh perjamuan kudus hari ini. Terima kasih kalau kami ada waktu untuk mengangkat roti, mengangkat cawan, bahkan memakan roti, minum cawan, minum anggur. Untuk membawa kami untuk mengingat kembali apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah untuk kami, supaya kami bisa mendapatkan keselamatan kekal. Tolonglah tiap-tiap kami Tuhan, tiap kali mengikuti perjamuan kudus seperti hari ini. Kami tidak hanya dibawa untuk mengenang, mengingat saja, tapi kami juga dibawa untuk membuat komitmen di hadapan Engkau, membuat resolusi lagi di hadapan Engkau, resolusi baru untuk terus hidup takut akan Engkau, terus hidup dalam kekudusan, terus hidup melayani Engkau dengan tiap-tiap kesempatan yang Tuhan berikan sebagai bukti, sebagai penghargaan kami terhadap kasih-Mu, terhadap apa yang sudah Engkau kerjakan di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati lagi oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini. Doa saya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini, juga melalui perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.